Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pendengar dan penonton yang sekarang melihat video saya. Nah, perkenalkan nama saya Nadia Regawulansari dengan NIM B93219135. Nah, saya dari Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai teori perkembangan karir menurut Ginsberg. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke teori perkembangan karirnya, alangkah baiknya kita mengenal dulu ya, Ellie Ginsberg itu siapa sih gitu kan. Nah, Ellie Ginsberg ini merupakan seorang pakar ekonomi yang menjadi bagian dari penelitian teori pilihan karir. Nah, menurut Ginsberg itu landasan teori yang digunakan itu beliau menggunakan pendekatan psikologi dengan memperhitungkan masa perkembangan yang dimiliki oleh individu. Karena setiap perkembangan dari individu itu memiliki tugas perkembangan yang berbeda-beda. Nah, kita masuk ke teori Ginsberg. Nah, di beberapa literatur yang saya baca, teori Ginsberg ini ada yang 3, ada yang 4. Nah, di sini saya menyajikan 4 macam teori dari Ginsberg, biar lebih lengkap. Yang pertama itu adanya proses yang berlangsung secara terus-menerus. Teori Ginsberg yang pertama ini merupakan pemilihan karir itu adalah proses yang berlanjut secara terus-menerus, baik itu dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga dewasa akhir atau manula. Jadi pemilihan karir dan tugas perkembangannya itu berproses secara terus-menerus. Kemudian teori Ginsberg yang kedua itu irreversibilitas. Nah, irreversibilitas ini artinya di mana pilihan karir atau pekerjaan dari individu itu tidak bisa diubah atau dibalik. Maksudnya di sini itu pada masa perkembangan individu ketika dia sudah menjadi remaja atau dewasa, dia tidak bisa balik ke fase perkembangan anak-anak di mana pilihan karirnya itu harus terus berlanjut ke depan, tidak bisa ke belakang. Karena setiap fase yang dimiliki, perkembangan yang dimiliki oleh individu itu memiliki tugas perkembangan yang berbeda-beda. Dan pemilihan karir juga yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dibalik seperti itu. Nah, teori Ginsberg yang ketiga itu pilihan pekerjaan bersifat kompromi, dimaklumi antara faktor minat, interest atau ketertarikan, kemampuan yang dimiliki oleh individu, dan juga nilainya. Kemudian teori Ginsberg yang keempat itu ada optimisasi. Nah, optimisasi ini merupakan adanya kecocokan atau keterikatan antara kerja pilihan yang dipilih dan minat sehingga hal itu mengalami perubahan pada dirinya menjadi lebih baik karena adanya kecocokan itu tadi pilihan pekerjaan dan juga minat yang disukai seperti itu. Nah, selanjutnya ada proses pemilihan karir menurut Ginsberg. Kalau tadi itu kan teori perkembangan karir. Nah, kalau ini proses pemilihan karir yang dicetuskan oleh Ginsberg. Yang pertama ada masa fantasi. Nah, prosesnya itu ada beberapa masa ya. Yang pertama ini ada masa fantasi. Nah, masa fantasi ini berlangsung pada anak-anak di usia sekolah dasar sampai dengan 11 tahun, 10 atau sampai 11 tahun. Seperti itu. Nah, di masa anak-anak ini, itu pemilihan karir bersifat asal pilih karena untuk kesenangan bermain semata. Jadi anak-anak kan emang sering ya apa kayak bermain masak-masakan, kejar-kejaran dan lain sebagainya. Kemudian di menjelang akhir dari tahap ini, permainan menjadi orientasi pekerjaan yang akan dipilih. Nah, ketika anak-anak tersebut suka untuk bermain masak-masakan, anak-anak tersebut akan memiliki kecenderungan ya untuk memilih menjadi koki atau chef dan lain sebagainya. Nah, masa kedua, ya ini ada masa tentatif. Masa tentatif ini berlangsung pada anak dengan rentang usia 11 sampai 18 tahun. Masa tentatif ini merupakan lanjutan dari masa fantasi tadi di masa sekolah dasar. Nah, kalau tentatif ini di menengah pertama dan menengah atas. Di tahap tentatif ini, individu mulai mengenal persyaratan kerja, mengenal minat dan bakat,
kemampuan yang dimiliki, gaji atau imbalan kerja yang diterima, kemudian juga waktu kerjanya. Nah, masa tentatif ini memiliki beberapa tahap. Ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap minat atau interest. Di usia 11-12 tahun, ini lanjutan dari masa fantasi tadi ya, dari SD. Nah, ini dia di tahap minat masih ya nih. Di tahap ini itu individu mengidentifikasi aktivitas yang disenangi. Jadi semisal bermain masak-masakan tadi, nanti masak ini, dan pokoknya aktivitas yang disenangi. Kemudian yang kedua itu ada tahap kapasitas. Nah, tahap kapasitas ini itu berlangsung pada usia 12 hingga 14 tahun. Lanjutan dari tahap minat. Nah, individu ini mengevaluasi nih kemampuan dari aktivitas yang disenangi. Jadi mengevaluasi, semisal tadi suka bermain masak-masakan atau suka bermain kejar-kejaran. Nah, ini dievaluasi, kira-kira aku cocok nggak gitu. Masak terus atau kira-kira cocok nggak bermain kejar-kejaran terus gitu kan. Di masa usia 14 tahun ini. Nah, ini udah masuk SMP ya. Masuk SMP. Nah, kemudian tahap ketiga itu ada tahap nilai. Nah, tahap nilai ini berlangsung pada anak usia 15-16 tahun. Ini kemungkinan udah memasuki SMA ya. Individu memikirkan bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, semisal dari tadi bermain masak-masakan, kemudian di tahap kapasitas ini individu sudah mulai membantu pekerjaan ibunya memasak di rumah. Nah, di sini mulai berpikir nih tahap nilai, kira-kira bisa nggak memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada tahap transisi. Di usia 17 hingga 18 tahun, individu memadukan orientasi dari minat, kapasitas, dan juga nilai. Nah, ini udah mulai berpikir nih, kira-kira apa yang cocok gitu kan. Nah, kemudian ada masa ketiga. Tadi kan ada masa fantasi, masa tentatif, dan juga masa ini realistik. Nah, masa realistik ini berlangsung pada individu dengan rentang usia 18 hingga 24 tahun. Nah, orientasi pada masa realistik ini berorientasi pada minat, kapasitas, dan nilai yang dimiliki oleh individu. Pandangan terhadap pilihan pekerjaan berkembang secara realistik. Nah, dari masa tentatif tadi itu mungkin individu sudah mulai berkontribusi ya, membantu pekerjaan yang aktivitas yang disenangi seperti itu. Nah, di masa realistik ini individu ini lebih merencanakan atau lebih memilih karir yang atau pekerjaan yang akan dipilih gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya di tahap masa realistik ini ada 3 tahap juga nih. Yang pertama ada tahap eksplorasi. Nah, eksplorasi ini individu memasuki perkuliahan dengan mempersempit tujuan karir. Nah, di tahap eksplorasi ini nggak hanya perkuliahan, biasanya individu itu memiliki kelas khusus atau lembaga belajar lainnya yang menunjang kemampuan yang dimiliki individu untuk memilih suatu pekerjaan ya. Kemudian yang kedua ada tahap kristalisasi. Nah, individu melakukan penilaian dan mengambil keputusan pada pekerjaan tertentu. Semisal nih di eksplorasi ini, di tahap eksplorasi ini itu individu punya suatu les di suatu lembaga, semisal tata boga. Nah, kemungkinan individu itu akan menjadi koki atau chef ya, seperti itu. Nah, di tahap kristalisasi ini mengambil penilaian dan mengambil keputusan. Sebenarnya kan nggak hanya jadi koki atau chef, bisa aja jadi baker, jadi pokoknya khusus kue atau mungkin khusus makanan berat atau mungkin khusus makanan ringan. Nah, di tahap kristalisasi ini individu sudah mengambil keputusan nih. Kira-kira mungkin saya kayaknya cocoknya di baker gitu kan, memanggang kue gitu, khusus untuk membuat kue. Nah, di tahap spesifikasi ini, individu memilih pekerjaan secara spesifik atau khusus. Jadi dari ini mengambil keputusan, oke, saya memilih. Kemudian di tahap spesifikasi ini, bakernya khusus, semisal khusus kue tar atau semisal khusus untuk membuat pokoknya tentang kue gitu ya baker, tapi lebih khusus di tahap spesifikasi ini. Ada contoh lain nih, semisal nih saya berkuliah di bimbingan konseling Islam di tahap eksplorasi ini.
di bimbingan konseling Islam itu saya pinginnya jadi trainer, motivator, atau guru BK. Nah, saya punya 3 pilihan ini gitu kan. Nah, kemudian di tahap kristalisasi ini mengambil keputusan lagi gitu kan. Oh, kayaknya aku cocoknya di guru BK. Nah, di tahap spesifikasi ini lebih khusus lagi, guru BK di mana? Di SMP atau di SMA atau di SMK, seperti itu. Jadi harus spesifik dan realistis. Selanjutnya, nah, dalam teori perkembangan karir Ginsberg ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatannya ini jabatan dan sifat dari individu masih bersifat sementara, sehingga waktu dewasa itu individu masih bisa memilih jabatan untuk mendapatkan karirnya. Nah, semisal dari anak-anak, remaja, dewasa itu sudah memiliki list-list untuk perencanaan pekerjaan yang akan dipilih. Nah, ketika sudah lanjut usia, semisal dewasa dia menjadi pebisnis nih. Enggak, semisal waktu dewasa dia menjadi guru. Tapi di lanjut usia, mungkin dia bisa memilih tuh, kayaknya cocok jadi pelukis. Mungkin dari guru itu tadi suka melukis. Nah, di lanjut usia ini bisa tuh jadi pelukis atau mungkin bisa jadi pebisnis. Nah, bisa aja. Jadi apa adanya proses yang berlangsung terus-menerus dari tahap atau tugas perkembangan dari individu itu. Nah, yang kedua, kelemahan dari teori Ginsberg ini adanya pengaruh keterkaitan individu pada fase yang dilalui dalam memilih dan memutuskan karirnya. Jadi setiap masa perkembangan individu itu ada pengaruhnya. Soalnya pilihan karir atau pekerjaan itu banyak sekali faktor hambatan ya. Seperti semisal dari individu sendiri mungkin kurang memiliki prinsip yang kuat atau mungkin adanya gangguan yang menyebabkan individu tersebut beralih profesi, beralih merencanakan pilihan pekerjaan yang lain dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, seperti itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan teori perkembangan karir menurut Ginsberg ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.